Oke, perkenalkan nama saya Gregorius Agung Bastian Sumartoyo dan juga ada dua teman saya yaitu Rido Sulaksono Widakdo dan juga Dimas Dwirahansa. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang final project kami. Saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan PT Barito Pacific Tbk. Nama resmi dari PT Barito adalah PT Barito Pacific Tbk yang berdiri pada tahun 1979 pada tanggal 4 April, yang memiliki nama awal yaitu PT Bumi Raya Puramas Kalimantan. PT Barito ini komersil sejak tahun 1983 dan mendapatkan IPO pada 1 Oktober 1993. Bentuk badan usahanya adalah perseroan terbatas yang berkantor pusat di Jakarta, Indonesia, dan memiliki kode saham di BI yaitu BRPT, serta situs resminya yaitu www.xnbaritopacific.com. Selanjutnya adalah visi misi perusahaannya. Visinya yaitu untuk memberikan dampak lebih di atas keuntungan yang berguna untuk membangun nilai-nilai keberlanjutan bagi masyarakat, industri, komunitas kita di dalam maupun di luar Indonesia. Selanjutnya ada misinya, yaitu membangun jejaring ide, sumber daya manusia, serta modal yang senantiasa membuka peluang usaha, masyarakat, serta mitra yang penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. Halo, nama saya Dimas Dwirahansa. Kali ini saya akan menjelaskan di bagian bab 2. Ada 6 poin kinerja operasional PT Barito Pacific Tbk 2023. Ada pertumbuhan total aset dan ekuitas yang menaik. Ekuitas juga meningkat menjadi USD 4,11 miliar yang menunjukkan stabilitas keuangan dan pertumbuhan aset yang baik. Terus yang kedua ada peningkatan laba tahun berjalan. Dan yang ketiga ada diversifikasi usaha dan ekspansi hilir. Dan keempat ada kinerja petrokimia dan energi terbarukan anak perusahaan Chandra Asri dan Star Energy menunjukkan kinerja yang kuat. Dan yang kelima adalah penerimaan penghargaan nasional dan internasional. Selama tahun 2023, BRPT berhasil mendapatkan berbagai penghargaan seperti Propermas dan Hijau Subroto Award, SDG Awards, serta penghargaan ESG dan CSR di tingkat ASEAN. Dan yang terakhir ada investasi strategis dan kemitraan global kerjasama dengan EGCU Group dari Thailand. Oke, jadi kesimpulan untuk perusahaan Barito itu melihat prestasi operasional sepanjang tahun 2023. Jadi PT Barito Pacific itu telah menunjukkan perubahan yang berkelanjutan, tapi perusahaan itu berhasil memanfaatkan kesempatan setelah pandemi untuk memperkuat portfolio usahanya, terutama dalam bidang energi terbarukan, terus juga peningkatan pendapatan, peluasan usaha, dan perbaikan dalam tata kelola menjadi tanda utama keberhasilan ini. Hal ini mengidentifikasikan betapa pentingnya diversifikasi, kerjasama strategis, serta penanganan pada ESG sebagai elemen utama pertumbuhan bisnis masa kini. Jadi saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan PT Amerta Indah Otsuka. Nama resmi dari PT Amerta Indah Otsuka adalah PT Amerta Indah Otsuka itu sendiri, yang dimana itu adalah anak perusahaan dari Otsuka Pharmaceutical di Jepang. PT Amerta Indah Otsuka ini berdiri pada 1997 dan menjadi bagian dari grup Otsuka yang masuk ke pasar Indonesia. Lokasi dari PT Amerta Indah Otsuka ini ada di Pasuruan, Jawa Timur. Visi misi dari PT Amerta Indah Otsuka ini adalah visinya menjadi perusahaan yang brilian dengan memberikan kontribusi yang signifikan dan terpercaya bagi konsumen serta masyarakat. Misinya yaitu mengembangkan dan mempertahankan karyawan yang berkualitas tinggi untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi. Yang kedua, menjadikan kebutuhan dan kesejahteraan konsumen dan masyarakat sebagai prioritas utama. Yang ketiga, menangkap peluang di semua aspek secara tepat dan inovatif untuk kesejahteraan dan kepuasan konsumen serta perkembangan perusahaan. Yang keempat, mengembangkan dan mempertahankan hubungan yang saling menguntungkan dengan rekan bisnis. Halo, nama saya Dimas. Kali ini saya akan menjelaskan tentang uraian analisis 10 keputusan operasional manajemen. Yang A ada manajemen kualitas. PT Otsuka menjaga mutu produknya melalui standarisasi 4 aspek, yaitu kimia, fisika, mikrobiologi, organoleptik.
atau dalam kurung uji rasa. Yang B ada strategi lokasi. Alasan pemilihan lokasi pabrik di Pasuruan meliputi ada kualitas air yang sangat baik untuk bahan baku utama, serta tersedianya infrastruktur yang baik serta kedekatan dengan universitas berkualitas. Yang C ada strategi tata letak. Dan yang D desain pekerjaan dan SDM. Yang E ada manajemen rantai pasok. Yang F ada manajemen persediaan. Yang G ada penjadwalan. Dan yang terakhir ada perawatan atau maintenance. Dari sisi harian 1 jam per hari untuk membersihkan dan merapikan antar shift, sedangkan secara bulanan, triwulan, dan tahunan dilakukan perawatan berskala kecil hingga besar dalam kurung overhaul tahunan. Proses ini mencakup pembersihan kalibrasi alat serta penggantian komponen jika diperlukan. Nah, jadi buat kesimpulan PT Otsuka itu mereka tuh sangat efektif karena telah menerapkan 10 keputusan operasional manajemen secara menyeluruh dan terintegrasi. Jadi kualitas produk dijaga dengan ketat, terus lokasi pabrik itu strategis, terus juga sistem SDM itu mendukung kesejahteraan karyawan. Nah, strategi pemeliharaan dan penjadwalan mendukung kelancaran operasional tanpa gangguan, serta juga mencerminkan perusahaan yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, khususnya bagi generasi muda. Pendekatan yang berfokus pada manusia dan inovatif menjadi keunggulan utama PT Otsuka sebagai perusahaan kelas dunia.